Halo guys, nama gue Henry Ali, biasa gue dipanggil Ali. Jadi di video kali ini gue akan ngomongin soal buku agenda gue. Sejak gue dan dia punya anak, waktu kerja gue jadi limited banget. To the point sampai gue tuh butuh waktu yang lama banget buat selesaiin suatu kerjaan. Bahkan pembagian waktu gue juga ngaco banget. Work-life balance gue lebih condong ke life dibanding ke worknya. Padahal usaha gue butuh nakodahnya. Gue harus cari solusinya supaya gue bisa balancein work life gue. Terus suatu hari waktu gue lagi nonton YouTube, gue lihat YouTuber Matt D'Avella sama Peter McKinnon, mereka ngeluarin buku catatan mereka. Terus di videonya tuh mereka kasih tahu gimana cara kerja buku catatan mereka dan kesehariannya dibuat apa. Dan setelah gue ngeliat video-video mereka, akhirnya gue langsung keinget waktu gua masih zaman SD. Waktu SD gua dan teman-teman gua dibiasain untuk nulis agenda setiap harinya. Di agenda kita tuh kita tulis pelajaran apa besoknya, ada PR apa atau ada ulangan, atau bahkan kebutuhan ekstra yang memang kita butuh untuk kegiatan besoknya. Semua yang kita catat itu kita tulis pakai tangan. Dan karena kita tulis pakai tangan itu, akhirnya kita jadi lumayan keinget sama sebagian besar isi agendanya itu. Terus akhirnya gue mikir, bisa nggak ya gue ngelakuin hal yang sama, hal rutinitas yang gue lakukan waktu SD itu, terus gue lakuin semuanya itu sekarang. Akhirnya nggak lama setelah gue memikirkan itu, akhirnya gue coba bikin buku agenda lagi. Gue udah kebiasa kalau misalkan gue harus bikin sebuah dokumen itu biasanya entah di HP atau di laptop. Terus ketika gue balik lagi ke buku agenda ini, gue kan harus nulis pakai tangan dan nulisnya di kertas gitu kan. Gue awalnya ngerasa tuh kayak kaku banget gitu. Maksudnya kakunya gini, gue tuh udah lama banget nggak nulis di kertas. Kalau misalkan gue mau nulis sesuatu, biasa gue cuman tanda tangan dokumen atau gue isi formulir gitu ya. Tapi gue intensitas nulis itu tuh nggak sebanyak waktu gue sekolah dulu. Tapi untungnya gue masih bisa nulis secara jelas gitu ya. Yang penting jelas dulu sih. Memang awalnya gue nulis nggak begitu cepat, tapi lama kelamaan akhirnya kebiasa juga nulis. Terus beberapa hari awal gue nulis agenda itu, gue tuh ngerasa itu berat banget. Berasa kayak ada yang nahan gue gitu, ada barrier yang nahan gue gitu. Kayak misalkan di beberapa hari gue nge-skip bikin agenda karena gue lupa, atau gue nge-skip bikin agenda karena males. Tapi akhirnya gue coba nyatin terus, dan ketika gue udah masuk ke kurang lebih sebulan 2 bulan, akhirnya gue udah mulai kebiasa dan gue mulai berasa benefitnya. Tempo kerja gue makin naik, manajemen waktu gue lebih bagus. Benefit dari buku agenda yang gue bikin itu ternyata tuh gede banget. Work life gue balik jadi balance, dan gue bersyukur banget gue bisa ngejalanin rutinitas ini. Obviously gue harus sesuaiin peralatan dan format agendanya supaya disesuaikan dengan kebutuhan gue sekarang. Gue nggak bisa ikutin waktu zaman gue SD dulu. Pertama, gue mau cerita soal buku dan pen yang gue pakai. Oke, pertama buku. Buku yang gue pakai itu adalah buku merek Joico. Jadi gue memilih buku Joico ini karena bukunya kecil, ukuran A6, dan bisa dimasukin ke dalam tas gue secara gampang. Cover bukunya warna merah karena kalau warna merah itu bisa terlihat dengan jelas gitu ya dari jauh. Udah gitu gue suka banget sama warna merah. Udah gitu bukunya ini disusun pakai benang dan pakai lem. Gue lebih suka buku yang disusun seperti ini dibanding disusunnya pakai ring besi. Karena kalau pakai ring besi itu biasanya pertama ring besinya suka ngalangin gue buat nulis. Kedua, si ring besinya itu biasa suka karatan. Untuk pen gue lebih memilih merek Sarasa. Jadi merek Sarasa ini sebenarnya udah merek pegangan gue semenjak gue SMP. Harga pennya ini mahal. Kalau dibilang dengan harga pen lainnya, harganya bisa sekitar 13.000 sampai 20.000 tergantung kalian beli di mana. Dengan harga yang mahal itu gue bisa dapat kenyamanan saat gue menulis. Pen Sarasa ini juga jarang rusak, jarang bocor juga. Gue tuh benci banget sama pen yang biasanya tuh suka bocor, terus akhirnya kena tangan kita atau barang berharga kita, itu tuh rasanya kotor gitu. Gue biasa tulis agendanya itu setiap malam sebelum gue tidur. Gue planning apa yang akan gue kerjakan besok, tapi bukan berarti planningnya itu gue ikutin banget. Mungkin aja besoknya ada kerjaan dadakan yang harus gue selesaiin. Mungkin aja ada saudara atau teman yang tiba-tiba datang dan harus gue jamu. Mungkin aja amit-amit guanya sakit dan gue butuh istirahat lebih. Nah jadi si buku agenda yang gue bikin itu sebenarnya hanya panduan hari besok gitu ya, hari esok gitu ya.
Tapi nggak perlu gue ikutin banget karena harus disesuaikan dengan ketidakpastian hari esok. Waktu gue SD, format buku agenda yang gue tulis itu simple banget. Yang gue tulis hanya hari, tanggal, pelajaran apa, dan kebutuhan ekstranya. Untuk kebutuhan gue sekarang udah nggak bisa sesimpel itu. Gue butuh bikin goal untuk per minggunya. Atau bisa aja gue tulis goal untuk sebulan ke depannya. Gue harus tulis semua yang akan gue lakukan atau yang belum gue lakukan. Gue juga harus nulis rutinitas yang harus gue lakukan setiap harinya. Karena itu gue harus modifikasi template buku agenda gue supaya bisa ngikutin kebutuhan gue. Oke, kali ini gue akan kasih tahu ke kalian cara gue biasanya bikin buku agenda gue tuh kayak gimana. Kalau kalian lihat, ini adalah buku agenda dari bulan Januari. Kalau kalian lihat, ini ada hari Minggu, sama ini gue ada agenda mingguannya. Ini agenda harian, ini agenda mingguan. Agenda mingguan tuh bakal ngebantu gue bahwa di minggu itu tuh gue harus achieve apa gitu. Bukan achieve doang sih, ada kegiatan apa, ada kewajiban apa. Jadi agenda mingguan ini biasanya penting banget untuk gue buat di awal. Gue akan coba bikinin buat kalian nih. Jadi pertama gue bikinnya adalah week-nya dulu. Ini udah week keberapanya gue gitu. Let's say week ke 1 gitu ya. Ini gue biasa kotakin gitu biar gue tahu bahwa ini tuh agenda week. Tanggal 3 sampai 9 Januari 2022. Oke, abis itu gue lanjut ke gue bikin checklist dulu. Jadi checklistnya gue bukan checklist yang kayak Nike gitu, tapi checklist gue lebih ke gue isi kayak kotak gitu. Kalau misalkan si kotaknya ini, misalkan ada kotaknya ini, berarti ada tasknya. Misalkan tasknya di minggu ini gue mau vaksin. Misalkan gue ada bikin HFF Reels. Kalau kalian lihat, ini udah ada 2 task yang dalam minggu ini gue harus selesain. Di bawahnya gue tulis lagi ada rutin. Jadi rutin ini gue harus lakuin setiap hari. Kalau di sini gue nggak taruh checklistnya, gue baru bikin checklistnya itu nanti pas di agenda harian. Jadi gue biasa cuman bikin ada titik aja gitu buat kasih kayak listnya apa aja yang harus gue kerjain tiap hari. Misalnya yang gue targetin gue bisa kerjain setiap hari adalah olahraga. Misalkan dalam seminggu itu ada kegiatan yang udah selesai. Misalkan yang vaksin nih, yang vaksin udah selesai. Di agenda mingguannya gue tinggal checklist item. Gue tinggal blok gini item. Jadi kalau misalnya tandanya begini, berarti gue udah selesain kegiatannya atau kewajibannya itu. Kalau misalkan kegiatannya di minggu itu ternyata batal, biasanya kalau misalnya nggak selesai, gue X. Oke, ini adalah agenda mingguan gue. Kalau agenda mingguan gue ini udah selesai, biasanya gue langsung bikin agenda hariannya. Nah, agenda hariannya biasanya gue tulisnya dengan template seperti ini. Day 1, hari Senin, Monday, dan 3 Januari 2022. Sama seperti agenda mingguan gue bikin checklistnya hari itu gue harus ngapain. Misalkan tanggal 3 ini gue harus ajak si Ken vaksin. Misalkan gue mau bikin HFF Reels 1. Nah, 1 ini sebenarnya nunjukin bahwa si kegiatan ini bakal gue cicil. Jadi misalkan besoknya gue butuh sampai yang kedua atau sampai yang ketiga, intinya gue cicil sampai ujung-ujungnya kerjaannya selesai. Terus lanjut ke bawahnya. Kan kalau yang di mingguan itu ada rutinitasnya tadi ya. Nah, ini rutinitasnya, kegiatan rutinnya ini gue bikin akhirnya pakai checklist. Sama kalau misalkan gue udah di hari itu udah olahraga, gue langsung itemin, gue blok. Misalnya gue harus baca buku nih ya. Nah, kalau misalkan di hari itu gue ternyata nggak baca buku, gue tinggal X. Jadi kurang lebih gue bikin agendanya kurang lebih begini. Jadi pertama gue ada agenda mingguan, terus gue ada agenda harian, terus di bawahnya gue tulis rutinitas apa yang gue harus kerjain tiap harinya gitu. Rutinitas buku agenda ini udah gue lakukan sekitar 200-an hari. Jadi selama gue melakukan buku agenda ini, udah banyak kerjaan dan banyak goal yang tercapai. Dan hopefully gue bisa melakukan rutinitas agenda ini sampai hari tua gue nanti. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. See you in the next video.